Silakan Pak Farizal. Ya, kita mulai aja ya. Ya, silakan Pak. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Penyelenggara Pak Ahmad Supandi. Yang kami hormati para pembicara kita pada hari ini ada 2 orang. Dan selanjutnya yang kami hormati para peserta OGD Online Group Discussion yang ke-109 yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan inahnya lah kita dapat berjumpa lagi di dalam OGD yang ke-109 ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun OGD kita pada hari ini terkait masalah keamanan informasi yang akan disampaikan dari Pusjarkom. Dan sebelum saya memperkenalkan para pembicara kita pada hari ini, kami persilahkan Bapak Ahmad Supandi untuk menyampaikan sepatah kata untuk membuka OGD ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Farizal, yang luar biasa pada pagi ini, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Semangat pagi. Yang terhormat para pejabat, administrator dan pengawas di lingkungan BMKG, para widya suara, seluruh kepala UPT dan seluruh pejabat di lingkungan BMKG, serta para hadirin dan peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada pagi hari ini ya, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam acara pembukaan penyelenggaraan OGD yang ke-109. Bapak Ibu para peserta OGD, saya ingin menyampaikan sedikit cerita tentang Charles Handy, yaitu filsuf Inggris, mengatakan orang yang mencintai pembelajaran adalah orang yang mencintai kehidupan. Sedangkan Nelson Mandela mengatakan bahwa dengan pendidikan maka Anda akan mengubah dunia. Tapi sebelum itu dibutuhkan pikiran yang sehat agar kita semua dapat menerima pembelajaran ini atau secara online. Dan di dalam masa pandemi COVID-19 ini ternyata di Jakarta sudah memasuki zona bukan merah lagi, tapi zona hitam. Jadi diperlukan sistem imun yang kuat. Namun sistem imun yang kuat itu ternyata riset membuktikan bahwa 70% penyakit itu bersumber dari pikiran yang tidak sehat, sehingga melemahkan imun kita dalam masa pandemi. Maka diperlukan sistem imun yang kuat, yaitu caranya jangan lupa bahagia, karena dapat meningkatkan sistem imun kita. Jadi saya mendoakan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dan semua yang tidak dapat mengikuti, saya doakan supaya bahagia, sehat, dan sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Bapak Ibu ya. Amin. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia. Maaf, ya. putus, Mas. Tema kali ini mungkin saya akan flash sedikit ya, gimana mengandalkan infrastruktur teknologi informasi TIK. Itu juga ada berapa terkait dengan fitur-fitur, kemudian teknisi di UPT, mikrotik dan konektivitas jaringan LAN, sehingga berjalan lancar. Untuk keamanan data yang ada dapat terlindungi, sehingga peralatan mikrotik tersebut dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan apabila terjadi penambahan peralatan di UPT BMKG. Kemudian yang kedua terkait dengan sistem pelayanan informasi MKKUG yang sudah menerapkan jaringan pengamatan MKKUG secara near sumber daya manusianya. Nah, ini tentunya dibutuhkan peran strategis untuk mendukung ketersediaan tersebut. Nanti kita juga bisa mendengarkan lebih lanjut untuk bagaimana memberdayakan dan mengandalkan infrastruktur tersebut, dan para pakar ahli-ahli di bidangnya akan membawakan sebagai narasumber dimoderasi oleh Pak Farizal.
Nah, untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, maka pengolahan keamanan jaringan telekomunikasi dan komunikasi itu, baik jaringan dan datanya ada di dalam, menjadilah hal yang penting. Nah, beberapa poin inilah yang nantinya akan dibahas dalam diskusi secara daring ini. Nah, karena saya diminta untuk membuka, maka saya ingin mengucapkan dengan semangat dan rasa syukur dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka OGD 109 kami nyatakan secara resmi dibuka ya. Demikian, selamat dan sukses OGD ke-109 dan semoga menambah wawasan kita bersama. Makan durian bersama aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik sekali. Aduh, makasih Mas Ahmad Supandi. Kita lanjut aja ya. Jadi sebelum kita memasuki paparan, saya akan menyampaikan aturan main OGD pada hari ini, di mana pada presentasi pertama atau narasumber pertama itu akan kita beri waktu 30 menit, dan yang presentasi kedua 30 menit juga, dan nanti di akhir dari presentasi narasumber 1 dan 2 akan kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Itu selama 30 menit juga ya. Dan nanti setiap pertanyaan akan disampaikan di chatting aja ya. Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan ditahan dulu sampai selesai sesi narasumber 1 dan kedua menyampaikan paparannya, dan tolong dituliskan di chatting aja. Nanti akan kita bacakan satu persatu ya. Nah, sebelum mulai paparan terlebih dahulu saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, yaitu yang pertama pembicara kita yaitu Mas Andri Setiaji, SSI MTI dari Pusjarkom BMKG, dengan judul Keamanan Informasi untuk UPT BMKG. Dan dilanjutkan oleh pembicara kedua kita yaitu Pak Ali Mas'ad, MKOM, Kepala Subbidang Manajemen Teknologi Informasi Pusjarkom BMKG, dengan judul Pengolahan Keamanan Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi di UPT BMKG. Dan saya sendiri sebagai moderator, Insinyur Fahrizal MSc. Dan sebelum kita memasuki paparan, terlebih dahulu saya akan memberi just info bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa BMKG adalah suatu institusi yang bergerak di bidang pelayanan jasa informasi MKKUG yang tentunya berbasis data. Dan di mana sekarang kita memasuki zaman informasi yang mengharuskan data BMKG harus berbentuk digital disertai sistem delivernya tidak terlepas dari sistem jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi kebutuhan primer. Oleh karena itu, perlu adanya keamanan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang baik dan tetap terjaga sehingga jaringan dan data informasi MKKUG yang penting akan selalu terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk selanjutnya kami persilahkan pembicara pertama yaitu Mas Andri untuk menyampaikan paparannya 30 menit. Oh, sekarang saya tutup ya screenshot. Kami persilakan Mas Andri. Ya Pak. Terima kasih Pak Fahrizal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kami. Ini biasa teman-teman teknisi. Ada juga mungkin lulusan instrumentasi D4. Sudah mendapatkan keamanan informasi, Pak. Tapi ini kita memberikan pengetahuan yang baru kembali tentang keamanan informasi. Dan kebetulan juga di Jarkom ini sedang ada kegiatan ISO 27001
tentang keamanan informasi yang berjalan. Ini juga salah satu tindak lanjutnya dari kami untuk peningkatan kompetensi dari teman-teman semua. Oke, baik. Ini saya langsung cerita aja, Pak. Ini adalah topologi global jaringan BMKG. Jadi di mana teman-teman UPT berada di sebelah kanan. Ada dari pengamatan MKKUG semuanya. Ada di balai, di UPT, di stasiun koordinator. Ini semua, Pak. Ini terhubungnya. Sekarang kita sudah menggunakan jaringan terestrial. Dan kita enkapsulasikan dengan VPN. Berikutnya juga ada backup menggunakan VSAT mandiri. Nah, besaran bandwidth-nya berbeda-beda tergantung tempat. Dan di sebelah kiri ini adalah klasternya teman-teman di BMKG Pusat. Nah, jadi ini saya mau ceritakan, BMKG itu tanpa teman-teman di UPT, itu tidak dapat mendeliver informasi secara utuh. Artinya apa? Teman-teman di daerah ini posisinya sangat penting, Bapak Ibu. Karena tanpa teman-teman di UPT yang menjaga kehandalan jaringannya, yang menjaga tingkat kalibrasinya tinggi, QC datanya bagus, itu teman-teman di pusat mengolah datanya juga miss gitu, Pak. Nah, dari sini ekspektasi masyarakat apa? Ini saya lihatkan Google Analytics. Google Analytics ketika terjadi banjir di DKI Jakarta di awal tahun. Jadi biasanya pengunjung ntar Mas Andi, ntar. Siapa? Coba yang lain kalau bisa itunya diambil semua ya, biar nggak terganggu pembicaranya ya. Minta tolong diambil semua. Yuk silakan Mas Andi. Iya Pak. Ini saya ulangin lagi. Ini adalah tampilan capture ketika banjir di Jakarta. Nah, jadi ketika kunjungan masyarakat itu ke BMKG, kalau nggak ada bencana, biasa-biasa aja ya Pak. Tapi ketika nanti ada bencana, itu naik, bisa hampir berkali-kali lipat Pak. Ini bencana banjir yang mungkin waktunya itu lebih lama ya Pak. Nah, kalau misalnya ada bencana gempa, itu trafficnya lebih meningkat lagi Pak. Jadi karena gempa waktunya sedikit, lonjakan ke server BMKG itu lebih tinggi. Nah, jadi ekspektasi masyarakat terhadap informasi BMKG itu sudah mulai meningkat. Nah, ini saya lihatkan lagi pengguna aplikasi @info BMKG. Jadi info BMKG itu usernya rata-rata udah 1.500.000-an ke atas untuk Android, dan untuk iOS-nya hampir 300.000-an. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat grafik di bawah, itu terjadi lonjakan yang signifikan Bapak Ibu. Jadi dulu pengguna dan download aplikasi info BMKG itu sedikit Pak, tapi lama-lama ini makin meningkat. Nah, ini menggambarkan betapa pentingnya informasi MKKUG sekarang di masyarakat Pak. Nah, kalau kita lihat pentingnya informasi MKKUG kepada masyarakat, nih masyarakat udah kebutuhan akan informasi BMKG itu udah sangat tinggi. Tapi kalau kita lihat, ini laporan monitoring dari BSSN Bapak Ibu tahun 2019. Mereka memiliki sistem namanya Mata Garuda. Jadi di sistem tersebut ada 290 juta serangan cyber ke jaringan di Indonesia. Yang terbesar adalah pembocoran data diikuti dengan
metode malware. Termasuk juga yang ke BMKG Bapak Ibu. Jadi dari 290 juta yang ditangkap oleh sistem Mata Garuda di BSSN, jadi mereka menangkapnya di gateway-nya Indonesia. Ada di ISP, mereka nanam script. Nah, ini laporan dari BSSN bahwa ada 15 Oktober 2019 website BMKG diretas. Nah, sebenarnya saya juga pengen komplain ke BSSN. Sebenarnya bukan website BMKG, tapi website sebuah server di BMKG. Dan saya cross check ini waktu itu kejadiannya yang milik Kedeputian Klimat, kalau nggak salah ini 15 Oktober 2019 yang masuk koran rame-rame. Sebenarnya banyak, kalau nanti saya sharing nih, Pak Ali juga sharing, banyak kejadian serangan cyber, serangan terhadap TIK BMKG. Bukan hanya ini saja yang ada. Nah, ini ada yang terbaru, serangan hack. Ini saya langsung kasih aja mumpung ada banyak Bapak Ibu Pusdiklat. Ini perpustakaan Pusdiklat BMKG.id sudah masuk. Ada hack. XSS-nya bocor, mohon dicek juga. Jadi ini baru ya Bapak Ibu. Nanti Pak Ali punya datanya lebih banyak yang dari daerah. Ini yang waktu itu mungkin ini udah diperbaiki, modul pusdiklat.bmkg.go.id juga udah masuk serangan. Ini yang Puslitbang, ini kena di face juga. Ini saya belum, mungkin sudah ditutup atau belum, saya belum ngecek lagi karena kita sedang membuatkan forensiknya. Jadi Puslitbang itu juga lumayan sering kena. Nah, ini saya ingin menceritakan. Ini saya mendapat sebenarnya ini eviden, artinya kita sedang melakukan uji forensik terhadap sebuah server di BMKG. Saya sebut aja ya Pak, nggak usah ini. Inisialnya CEWS Pak. Jadi inisialnya CEWS, 4 huruf ya Pak. Ini server yang sangat rentan. Kalau kita bisa nilai, kerentanan itu sangat tinggi. Ini teman-teman sebenarnya bukan hacker atau cracker ya Pak ini. Jadi teman-teman mereka menyerang tapi nggak infoin ke kita Pak, ke admin. Ini server saya serang ya. Server saya serang. Sebenarnya sudah diperingatkan berkali-kali, daripada yang nyerang orang luar, mending nyerang saya. Rusaknya sama-sama rusak sih, cuman lebih ringan gitu. Tapi tetap aja Mas, ini rusak. Jadi mereka mengeksploitasi kerentanan yang ada di server tersebut. Ini sengaja saya buramkan karena takut tersangkanya masuk dan ada. Ini merusak. Jadi kerentanannya itu ada banyak. Jadi di sini dijelaskan sama attackernya itu, kami mengeksploitasi kerentanan karena server tersebut sudah publish ke internet, tapi update patch-nya belum ada, menggunakan bahasa yang masih belum terupdate. Seperti itu Pak. Terus konfigurasi codingnya juga masih banyak yang miss. Akhirnya mereka menyerang, eksploitasinya bisa, crash tuh Pak. Jadi servernya mati Bapak Ibu. Ini tutorial yang banyak di internet. Jadi kalau saya bilang bukan hanya yang pro bisa untuk menyerang server-server di BMKG. Teman-teman SMK, TIKJ pun bisa, bahkan anak SMP pun banyak yang email ke kita bahwa ini ada kerentanan di sini, kayak sini gitu. Nah,
selain serangan juga banyak kejadian yang melakukan percobaan phishing. Phishing itu memancing. Jadi ini ada sebuah email, banyak sebenarnya Bapak Ibu email seperti ini. Jadi saya seorang hacker, saya sudah menguasai server Anda, saya ingin memperbaiki, mohon men-share user password Anda, seperti itu. Nah, itu tuh banyak Bapak Ibu yang terjadi. Jadi ketika nanti Bapak Ibu di UPT mendapatkan email seperti ini, harap laporkan kepada kita dan itu jangan ditindaklanjuti. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan progres, harap lapor ke teman-teman di helpdesk. Jadi seperti ini Bu. Jadi phishing itu kalau bahasa dikata phishing yang memancing, apakah korbannya itu terjaring atau enggak. Nah, kalau kita berbicara tentang jaringan BMKG keamanan informasi, itu tidak hanya kita diserang Bapak Ibu, tapi kita juga menyerang. Jadi jangan salah, jaringan kita di pusat dan di UPT itu, wah aman-aman aja. Tidak Bapak Ibu, kita mempunyai tool, ini beberapa PC personal, server dan PC personal itu sudah terjangkit malware. Ini jadi saya hanya bulan Juli saja Bapak Ibu. Ini di BMKG Pusat, belum ke UPT. Ini di bulan Juli itu ada 2 PC yang sudah kena hack. Jadi rata-rata di kita itu 5-10 yang kena hack PC personal. Yang telah terinfeksi virus itu rata-rata di atas 200 per bulan. Jadi IP-nya ada, servernya pun ada, datanya pun lengkap. Serangan yang telah diblok oleh firewall BMKG ini hampir 3 jutaan serangan. Baik itu serangan minor sampai serangan yang sangat besar. Di antara itu 116 yang terdeteksi Bapak Ibu. Dan 100 diantaranya adalah tinggi. Dan ada satu kerawanan sebuah PC yang telah tereksploitasi. Nah ini tipe-tipenya, kerawanannya. Ini bahasa teknis. Jadi SMB vulnerability itu adalah Samba port 445. Ini biasanya adalah sharing printer. Nah jadi ini rawannya di ransomware. Kalau waktu itu, kalau masih ingat Bapak Ibu, ransomware itu masuknya melalui Samba. Samba itu kalau kita biasanya sharing printer. Nah, sekarang kan banyak tuh sharing printer di mana ngeprint, enak memang, tapi itu sangat tidak aman. Berikutnya yang ntar Mas Andri. Siapa? Ntar Mas Andri. Ini di chatting ada yang nulis katanya suaranya terlalu kecil, terus bisa digedein lagi nggak Mas Andri? Ini Pak, begini gimana Pak? Banyak yang tuh udah gede tuh ya. Oke Pak. Ya, karena di chatting ini banyak yang nulis suaranya terlalu kecil gitu. Siap Pak. Kalau digedein aja suaranya ya. Yo, makasih. Lanjut. Jadi saya balik lagi. Kalau kita teliti lagi, ini kerawanannya banyak di SMB vulnerability, yaitu sharing printer. Memang enak kita ngeprint posisi kita di ruangan A, printernya di ruangan B, di ruangan bos, langsung print, dapat. Tapi itu secara desain keamanan jaringan, keamanan informasi sangat tidak aman. Berikutnya adalah serangan di konfigurasi Apache, yaitu banyak server-server yang menggunakan Apache, itu juga rawan jika tidak diupdate. Suara Oke, berikutnya adalah masalah kesalahan konfigurasi. Ini 6,9%. Berikutnya weak password. Nah, ini sedang kita galakan strong password, yaitu misalnya di email BMKG
huruf besar, huruf kecil, angka, dan sebuah karakter khusus. Jadi nanti Pak Ali bisa membahas, ada petunjuknya. Nah, ini saya tunjukkan contoh lagi Pak, Bapak Ibu. Ini PC yang sudah sangat, ibaratnya kalau rusaknya minta ampun Bapak Ibu. Mereka sudah menjadi zombie. Artinya apa? Mereka sudah dikontrol oleh para attacker. Jadi PC tersebut dijadikan zombie untuk menyerang server lain. Ini biasanya terjadi karena pertama PC-nya itunya bajakan, tidak ada update, tidak ada antivirus, seperti itu Bapak Ibu. Jadi serangannya itu macam-macam. PC zombie ini biasanya kalau dari kita nanti akan kita karantina, artinya tidak boleh masuk ke jaringan, karena kalau sudah jadi zombie ini dia nanti bisa merusak yang lain. Jadi kalau kayak zombie itu kan makan makanan yang sehat. Nah, si PC zombie ini banyak serangan yang dilakukan. Dan siapa sih yang biasa nyerang sebagai atau serang attacker yang mengakibatkan PC di BMKG menjadi zombie? Itu rata-rata kita punya datanya. Yang paling banyak source location-nya dari Cina. Jadi memang mungkin Cina orangnya banyak ya. Pengen nyerang kemana bingung. Nggak usah nyerang ke negaranya, nyerang-nyerang. Ini gimana ya? Nggak kedengeran lagi. Udah di full kan modal 5. Udah di full kan ini nggak kedengeran. Coba. Yang lainnya? Ada yang dengar? Oke, lanjut. Ada di... Ibu Enda. Ya, tolong di-unmute, Ibu Enda. Oke deh, Jung. Nih. Sumber dari si attacker itu biasanya kita memang kita tidak tidak menyangka. Memang kita tidak menyangka bahwa ketika kita mengklik sesuatu itu nanti bisa redirect ke sesuatu situs yang berbahaya. Misalnya kita streaming drakor. Kenapa saya contohin drakor? Karena film drakor ini kalau kita lihat di traffic di BMKG sedang naik Bapak Ibu. Waktu itu. Jadi ketika kita start si filmnya kan ya kadang redirect ke catch kemana. Bapak Ibu tidak melihat itu sesuatu yang berbahaya. Padahal redirect itu yang bisa membuka kerawanan di PC atau komputer Bapak Ibu. Jadi website dasar itu memang tidak sengaja dibuka, tapi ketika misalnya mengklik sesuatu, membuka film yang aneh ataupun mengklik sesuatu yang file yang tidak jelas, jadi membuka kerentanan ke kita. Nah, bagaimana pengamanan sendiri di UPT BMKG? Jadi kalau kita balik lagi Bapak Ibu ke topologi BMKG secara global, memang di kita sudah menerapkan pengamanan yang bertingkat. Artinya apa? Di BMKG pusat sendiri, kalau kita lihat dari International Data Exchange, ini masuknya dari router ke switch sudah terfilter oleh firewall. Tapi bagaimana yang ke daerah? Ke daerah ini kita sudah ada di tiap daerah untuk internet lewat jaringan pusat jaringan, situ sudah diberikan mikrotik dan itu sudah bisa diterapkan firewall. Tapi bagaimana internet yang disediakan oleh teman-teman UPT sendiri? Apakah sudah aman? Sudah masuk ke router, diterapkan port security dan lain-lain? Itu kami masih belum sampai ke sana. Mungkin mulai dari sini coba kita lihat apakah semua jaringan yang masuk dari internet itu sudah aman atau belum. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat topologinya, kalau koneksi dari daerah ke pusat memang menggunakan internet. Tapi kan kita sudah enkapsulasikan menggunakan VPN.
Pak, VPN itu aman atau tidak? Sebenarnya kalau tunnelnya atau jalurnya itu aman Bapak Ibu, karena sudah kita menggunakan enkripsi yang sangat kuat dengan menggunakan PPTP, dengan menggunakan EOIP. Tapi kalau dari sumbernya sebuah PC dan server itu sudah masalah, maka kita juga akan menjadi masalah. Nah, kalau untuk pengamanan informasi di UPT seperti apa? Jadi kita harus melindungi misalnya kesalahan penggunaan, kerusakan, modifikasi. Kita juga harus melindungi sistem operasi kita, manajemen data, dan perlindungan fisik. Jadi waktu saat ini kita Pusincal juga akan mengisokan lab dan kalibrasi, dan itu salah satunya pengamanan perimeter di lab. Artinya mereka akan mencoba mengamankan dengan misalnya akses fingerprint. Nah, jadi hanya orang-orang khusus yang bisa masuk ke sana. Jadi itu antara keamanan informasi dan ISO di Pusincal itu hampir selaras. Nah, jadi keamanan itu, security itu is not something you buy. Jadi tidak barang yang tidak kamu beli, tapi sesuatu yang kamu lakukan. Kita barangnya bagus, firewall, ada Sangfor, ada Palo Alto, tapi kalau kita sendiri dari luar colok flash disk, download sesuatu yang tidak benar, itu juga bermasalah Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita ngomongin keamanan informasi, kita ngomongin CIA. Confidentiality, integrity, dan availability. Nah, dari semua aspek ini, andai kata server kita kena hack, otomatis masyarakat bertanya nih ketika ada informasi dari BMKG, ini informasinya benar atau enggak? Ketika ada server diseminasi kita kena hack, ini informasi dari BMKG valid atau enggak? Nah, jadi kita tuh belajar di BMKG itu reputasi Bapak Ibu. Jadi ada satu aset namanya kalau di BMKG aset reputasi, dan itu harus kita jaga. Salah satunya dengan mengamankan semua sumber daya TIK kita. Jadi security ini tidak ada hubungannya sama Bapak security yang di depan gerbang ya Bapak Ibu. Ini ada di kita sendiri. Nah, dari survei pengamanan informasi, jadi 70% itu ancamannya berasal dari internal, dari kita sendiri. Kita yang download film sembarangan, menggunakan flash disk yang tidak benar. Jadi risiko terbesar di keamanan informasi adalah kita, people, SDM-nya. Tetapi aset terbesar di TIK itu juga people kita, karena teknologinya bagus, SOP-nya ada, kalau people SDM-nya jelek, juga semua jelek. Nah, ini yang paling penting. Social engineering merupakan ancaman terbesar. Jadi kalau Bapak Ibu upload foto, misalnya, saya sedang liburan di sini sama sekeluarga, nanti saya di sana berada selama 1 minggu. Nah, ada maling yang baca kan, oh Bapak A sedang jalan-jalan nih di sana selama 1 minggu. Wah, rumahnya kosong nih. Nah, jadi seperti itu. Atau kita foto-foto konfigurasi, wah sudah berhasil melakukan konfigurasi. Itu jadi ancaman terbesar. Nah, jadi kalau dari ISO 27001/2013, kalau saya bisa jabarkan, ada CIA, semuanya nanti ini dijelaskan oleh Pak Ali. Nah, kalau bagi adik-adik D4 instrumentasi yang saya ajar, nah saya diajar sama Pak Ali. Nah, jadi kalian nanti diajar oleh guru kalian, buyut, mbah, gitu. Kalau saya kan bapak guru, kalau Pak Ali mbah guru, gitu. Nah, pemahaman salah yang terhambat keamanan, coba Bapak Ibu lihat, ini jalur kabel fiber optik ditandain, nah kan ketahuan, wah di sana gitu. Atau seperti ini, ada tabung hidran, emang kita pengen aman, tapi
gemboknya yang banyak. Atau ini Bapak Ibu, memang ini kita kasih pagar rumah kita. Pintu rumah kita dikasih pagar. Tapi sebelah kanan kirinya hanya pagar rumput yang bisa diloncatin. Nah, ini salah ya. Nah, ini saya sounding juga ke Bapak Ibu. Pusjarkom pernah mendapatkan ISO 27001-2013 tahun 2015 sampai 2016 dan sudah habis tahun 2019 awal. Nah, ini Pak Kapus sedang menggalakkan lagi tentang tata kelola di pusat jaringan. Tahun ini dan saat ini sedang dilakukan proses asesmen dan proses audit oleh pihak eksternal dengan kita menggunakan British Standard Institute dari Inggris. Skupnya itu baru LAN dan pusat mandiri di BMKG Pusat, tapi nanti tidak kemungkinan Pak Kapus kemarin memberi arahan bahwa nanti ke depannya teman-teman di daerah akan diisokan seperti yang di Pusinskal ada lab kalibrasi ke balai-balai, ke UPT-UPT, jadi semua layanan jaringan komunikasi di BMKG itu nanti akan terisokan, yaitu ISO 27001. Mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak lama lagi bisa terlaksana. Oke, sekian dari kami. Presentasinya, jika ada pertanyaan nanti langsung dijawab setelah presentasi kedua. Kami kembalikan ke Pak Fahrizal. Oke, makasih Mas Andri. Paparannya sangat bagus dan interaktif. Terus kayaknya perlu ini lagi nanti Mas Andri. Kalau terkait masalah itu kan banyak hacker-hacker yang masuk itu ya. Nah, itu nanti cara meng-counternya itu gimana? Nah, itu tolong nanti disampaikan nanti. Siap, Pak. Makasih Mas Andri atas paparannya. Selanjutnya kami persilahkan pembicara yang kedua kita, yaitu Pak Ali Mas'ad, terkait masalah pengelolaan keamanan jaringan teknologi, informasi dan komunikasi di UPT BMKG. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Ali Mas'ad. Tolong pertanyaannya disimpan dulu ya, nanti habis ini baru ditanyakan melalui chatting ya, nanti dibaca satu persatu. Kami persilakan Pak Ali. Halo. Tes. Kedengaran, Pak? Jelas. Ya, agak gede lagi, Mas. Gedein lagi. Di apa PowerPoint-nya di ini aja di apa digedein aja. Ya, di slideshow aja, di slideshow. Suaranya jelas nggak, Pak? Ya. Silakan, Pak. Di slideshow ya itunya ya. Nggak suaranya jelas nggak? Tuh. Oke, udah Mas jelas. Andri, udah jelas ya? Ya, agak digedein lagi aja suaranya. Minimal nih, Pak. Putus-putus nggak, Pak? Enggak, udah bagus. Udah bagus, oke, sip. Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Kita sampaikan oleh Mas Andri nih. Soalnya Mas Andri lebih expert tadinya. Kita malah berguru sama yang junior-junior nih. Wah, guru. Dan kita pengamanannya udah zaman old. Teknologi udah mulai baru. Ini slanting akan kami Halo Mas Ali, suaranya berdasarkan putus Mas Ali. waktu nanti untuk isi dan Mas Ali bisa pakai headset nggak? Mas Ali, halo. pakai headset bisa nggak Mas? Itu apa putus-putus terus berdengung gitu suaranya. Ya. Halo, suaranya putus-putus. Ya, ini udah bagus, udah bagus. Udah bagus ya Pak ya? Ya. Kalau ada mikrofon ininya lebih bagus lagi kali Mas Ali. Ada headset atau apa gitu? Nggak ada ya? Handsetnya ada, gantian dipakai anak sekolah daring Pak. Oh. Oke, Sudah bagus Pak, sudah bagus sekali. Sudah, lanjut. Ya. Nanti putus-putus tolong di Mas Roni. putus-putus lagi nggak Pak? Putus-putus Pak Ali. Bapak-bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Kalau bisa sabar dulu nih, kayaknya Mas Ali kayaknya ada masalah di jaringan. Halo, Mas Ali. Mas Ali. Pak Ali. Pak Ali. Halo, tes. Pak Ali, sepertinya ketika Pak Ali share screen itu langsung jaringannya berat. Oh, ini tadi pakai ini Pak, pakai WiFi, sekarang pakai tethering, ngetes pakai tethering. Oke Pak, siap. Oh, ya, silakan. Suaranya masih jelas Pak? Jelas. Slideshow Mas, ya, mantap. Ya. Masih pakai tethering nih. Ya, oke, lanjut. Udah jelas ya? Izin Mas Ali. Ya. Oke, nanti karena slide-nya banyak dan waktunya terbatas, slide ini tidak akan kami sampaikan semuanya.
Jadi teman-teman bisa mendownload nanti ketika ada pertanyaan atau mau diskusi lebih lanjut bisa lewat WA, chatting, atau lewat telepon. Atau bisa menghubungi Mas Andre. Mas Andre lebih jago, Pak. Kita sistem keamanannya udah zaman old, sekarang udah new semua nih. Zaman pengamanan informasi zaman milenial. Masih jelas kan Pak ya? Ya, jelas, langsung. Ya. Takutnya udah ngomong panjang nggak kedengeran. Ya udah jelas. Lanjut aja Mas. Nanti kalau nggak kedengeran nanti saya infokan. Oke, sip. Jadi presentasi ini hanya melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Andri. Jadi ada beberapa hal yang akan kami skip dan tidak kita sampaikan secara detail karena kalau menyangkut tentang keamanan informasi, pasti akan mengacu ke ISO 27001. Dan ini sebagian besar tadi sudah disampaikan oleh Mas Andri. Jadi kita akan mengambil beberapa hal yang belum disampaikan. Sebelum lebih lanjut, tentunya kalau mengenai tentang sistem pengamanan informasi, mau nggak mau kan kita harus tahu pola dan bentuk informasi itu seperti apa. Jadi ada beberapa jenis bentuk informasi yang harus kita jaga dan harus kita amankan. Yang pertama mungkin teman-teman kertas. Kertas ini juga ada beberapa kertas yang penting dan ada beberapa kertas yang nggak penting. Apalagi terkait dengan pengadaan teman-teman yang di daerah, di pusat atau di DPT, kertas itu sangat berarti atau tidak berarti Pak, apalagi terutama bagian pengadaan ini kertas sangat informasi yang sangat penting, jadi harus dijaga. Jangan nyampe ya trader sedikit, kertas itu bisa menyebar kemana-mana dan memberi informasi yang salah. Jadi ini harus kita jaga. Kemudian informasi-informasi yang disimpan di hard disk berupa soft copy, USB, flash disk, dan lain-lain, itu sekali-kali jangan dipinjamkan ke orang, Pak. Kadang-kadang teman kita ada yang baik, ada yang nggak baik. Jadi perlu kita harus menjaga supaya data-data itu kalau memang mau meminjamkan ke teman, kalau bisa flash disk-nya adalah baru. Gambar, ini juga sama. Gambar ini juga kita harus hati-hati. Gambar yang sifatnya pribadi atau gambar-gambar yang sifatnya pertemuan yang cukup terbatas itu juga harus disimpan, video, rekaman, percakapan, dan lain-lain. Ini jenis informasi yang perlu kita jaga. Informasi pasti sebuah proses kan pertama dibuat, entah itu soft copy atau hard copy, habis itu didistribusikan lewat email, surat, dan lain-lain. Nah, yang lebih rentan sekarang adalah biasanya lewat medsos, itu yang agak apalagi dengan adanya pandemi ini, teman-teman kita lebih suka mengirim surat itu, entah itu sifatnya penting atau tidak penting, itu biasanya selalu lewat email, WA, dan lain-lain. Ini juga perlu hati-hati, karena sekarang semua transaksi, entah itu di email atau di WA dan di medsos lainnya, itu tercatat atau terrecord di Barreskrim. Jadi teman-teman kalau bisa ketika menginformasikan keluar dipilah-pilah. Kemudian setelah didistribusikan pasti sepanjang perjalanan akan dirubah, ditambah, dikurangi. Nah ini pun juga perlu ada persetujuan dari pembuat surat. Surat itu disimpan entah itu di hard disk, di server atau di lemari. Yang lemari ini biasanya udah model lama, sekarang udah mulai jarang. Kemudian yang terakhir dimusnahkan, habis dimusnahkan dibuat lagi dan seterusnya. Ini kita lewatkan saja. Nah, yang jadi catatan apa keamanan informasi itu? Tadi sudah disinggung oleh Mas Andre. Jadi secara umum adalah terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi. Jadi gambar umumnya adalah informasi itu harus dijaga, kemudian
simpan, dan tidak disebarkan kemana-mana. Intinya itu, supaya keamanan informasi itu terjamin. Apa yang akan diterapkan oleh teman-teman di BMKG Pusat dan UPT? Pertama, ketika mau mengimplementasikan SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi, perlu ada beberapa tahapan yang akan dilakukan sebagai pendekatan dari risiko. Pertama, menetapkan, kemudian setelah menetapkan ruang lingkupnya seperti apa, tempatnya apa, kemudian kita menerapkan. Setelah diterapkan dengan kriteria mengacu ke sistem keamanan informasi yang ada di BSSN atau SMKG yang di internasional di ISO 27001 bisa. Setelah itu dioperasionalkan, kemudian dipantau, dipelihara. Hal semacam ini adalah untuk meningkatkan keamanan informasi. Jaringan komputer, manfaatnya. Nah, dari semua kegiatan itu, penyebarannya yang melalui media komputer, jaringan, dan lain sebagainya, apakah informasi yang kita edarkan itu 100% aman? Jadi sampai saat ini tidak ada yang menjamin untuk informasi yang sudah melalui jaringan komunikasi publik itu sulit untuk mencari keamanan 100%. Walaupun itu sudah dilakukan enkripsi yang bertingkat-tingkat. Jadi kita perlu hati-hati baik dari diri kita sendiri atau dari sisi umum. Kalau kepengen nyaman, jadi kita perlu melakukan sistem keamanan yang bertingkat-tingkat. Memang keadaan itu tidak nyaman, tapi aman. Seperti kita masuk di BMKG Pusat. Di BMKG Pusat dulu masuk kita santai-santai, masuk sampai ke ruangan. Nah, sekarang diterapkan dari portal depan sudah dikasih pintu, kemudian di masing-masing gedung dikasih pintu otomatis, dan itu ada security-nya, nanti masuk ada pintu otomatis juga. Walaupun itu tidak nyaman, tapi untuk keamanan di lingkungan kerja BMKG Pusat itu sangat nyaman. Untuk ancaman kita bedakan menjadi dua, yaitu yang pasif dan aktif. Dua-duanya ini adalah sangat merugikan dan sangat berbahaya untuk instansi, apalagi untuk BMKG yang setiap hari itu datanya adalah real time. Jadi kita bedakan menjadi dua kategori, yaitu pasif dan aktif. Yang pasif itu biasanya mereka hanya memantau, menanam sebuah mesin, software atau hardware di suatu tempat. Kemudian ketika ada transaksi yang menguntungkan bagi mereka, mereka akan mengambil. Jadi mereka tidak melakukan apa-apa, tapi menanam suatu mesin, entah itu hardware dan software. Kemudian yang aktif, nah ini yang aktif ini juga berbahaya juga. Dia setiap hari mencari, mengetes sistem yang ada di organisasi tertentu, BMKG, bahkan juga tadi Mas Andri sudah menyampaikan, kita sudah kena beberapa kali. Nah ini mereka adalah aktif mencoba-nyoba terus. Selama ini berdasarkan riset untuk pemerintah selain keuangan itu lebih banyak sebagai uji coba untuk kementerian dan lembaga. Jadi mereka memang tidak mengambil keuntungan, tapi sebagai uji coba. Kalau keuntungan untuk pemerintah rata-rata kan jarang, karena pemerintahan itu biasanya jarang menerapkan ISO 27001 dan pelayanan, jadi mereka biasanya mencoba-coba. Jenis haircut berdasarkan tujuan nanti bisa dibaca sendiri, yaitu mulai dari script ID yang baru permulaan, black hat hacker, white hacker, grey hat hacker, dan aktivis. Nanti bisa teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kenapa hacker itu selalu meningkat? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cybercrime ke belakang ini meningkat tajam. Yang pertama adalah hukum
di cyber itu belum matang. Memang sudah ada undang-undang ITE, tapi itu pun juga belum menyentuh sampai ke wilayah bawah secara keseluruhan. Ada yang sudah sadar, ada yang belum. Nah, untuk kawasan di Indonesia sendiri hampir sebagian besar kurang awareness terhadap undang-undang ITE. Kemudian dari SDM-nya sendiri juga masih rendah pemahamannya tentang TIK. Untuk sistem keamanan informasi, kita tidak terlepas dari beberapa ISO yang diterapkan di seluruh dunia. Ada beberapa ISO yang akan dilakukan oleh servis, tapi kita hanya mengacu ke ISO 27001 tentang informasi security management system. Kalau lainnya kita tidak berhubungan. Mungkin nanti kita akan menerapkan juga yang ISO 20000 tentang IT service management. Tapi kita untuk sementara di pusat akan melakukan di ISO 27001. Nah, ini adalah sumber dari liputan 6 yang terbaru. Beragam model kejahatan cyber di Indonesia, mulai dari cyber teroris, cracking, skimming, dan lain-lain. Menurut perusahaan keamanan Symantec, dalam Internet Security, Indonesia menempati peringkat 10 sebagai negara dengan Bang, ya Allah, Bang, astagfirullahaladzim. Iya, apa nih dia? Halo, Pak Surya, masih dengar? Ini nggak ke belakang lagi. Lanjut, Bos. Hah? Lanjut, Mas Ali. Ini minta maaf, kalau nggak kita jadi lagi ya, Bang ya. Ada sih. Nah, tren perubahan kegiatan pandemi. Ntar Mas Ali. Mas Roni. Bentar yuk. Ini ada tamu yang nggak diundang nih kayaknya. Iya, gimana Pak? Ada tamu yang nggak diundang nih kayaknya, berisik banget ini. Siapa nih? Gimana Pak Farizal? Ada tamu yang nggak diundang nih, siapa nih? Pipo 1603 siapa nih? Suaranya gede banget. Bentar. Ya udah, yang lain selesai. Oke, Pak Ali, silakan di-unmute Pak Ali. Lagi jadi apa? TSO seminar ini. Oke. Ya, kembali lagi ya. Ya, Assalamualaikum. Lanjut, Pak. Bapak Rizal, lanjut. Lanjut, Pak Ali. Sudah saya unmute semuanya. Lanjut. Ini ada data terbaru tentang perubahan tren di masa pandemi COVID. Jadi orang bekerja seperti apa itu sudah mulai ada perubahan tren kita. Adanya pandemi ini, jaringan internet itu sangat-sangat menjadi konsumsi yang pokok di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ini kita mengambil dari sumber BSSN karena mereka yang mempunyai data terlengkap. Yang pertama, hampir sebagian seluruh dunia menggunakan cloud infrastruktur menjadi suatu yang kritikal saat ini. Karena pekerjaan itu harus dilakukan by WFH atau di tempat-tempat yang aman sesuai dengan protokol kesehatan. Terutama misalnya pakai Zoom, sekarang pakai webinar, pakai Gmeet dan lain. Jadi semua infrastruktur cloud itu sangat dibutuhkan untuk saat ini. Kemudian untuk pemerintah atau sektor jasa dituntut untuk mempercepat proses transformasi digital, layanan publik, paperless dan cash. Kayak di BMKG kan kita sudah menerapkan pelaporan pekerjaan melalui aplikasi SCM. Kemudian absen juga sudah mulai pakai mobile dan lain-lain. Kemudian untuk pekerjaan hampir sebagian besar pakai remote working. Ini juga kalau tidak hati-hati, sistem keamanan kan misalnya kita punya pekerjaan di kantor BMKG pusat atau di daerah, kemudian kita remote sistemnya,
Kemudian itu berarti kita membuka akses. Ketika kita membuka akses, para hacker dari luar itu akan membuka celah bahwa mereka bisa masuk. Ini pun juga harus hati-hati kalau tidak menggunakan protokol hak akses untuk keamanan. Kemudian data perlindungan pribadi itu sudah menjadi perhatian banyak pihak. Seperti contohnya kasus kemarin, Telkom digugat karena membuka data pribadi pengacara tertentu, akhirnya dilaporkan. Nah, ini hal semacam inilah yang sudah menjadi tren sekarang. Kemudian Halo, Mas Ali? Halo, Mas Ali? Mas Ali? Mas Roni? Iya, Pak Farizal. Itu gimana Pak Ali tuh? Putus tuh Pak Ali. Pak Ali. Ya. Ya mungkin kita tunggu sambungannya itu Pak. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau emang jaringan di sana putus. Ya. Okay, tunggu beliau untuk apa? Atau kayak ganti tersambung lagi Pak. Ganti file kali ya, file slide-nya kali. Ya ini karena beliau pakai WiFi dan tethering nih. Ada. Cuma kalau itulah risikonya kalau apa? Gerak jauh, pasti masalah isu utamanya adalah jaringan. Nah ini, kan kita membicarakan terkait masalah jaringan juga nih judulnya kan. Nah kalau data kita jaringannya kayak gini, ya udah. Pak Reza Mahdi, siapa Reza Mahdi? Yang bikin aman kena juga. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Pak Reza Mahdi ya. Oke, mana Pak Ali nih? Tolong di ini lagi Mas, kayaknya di invite lagi tuh si Mas Ali, Mas Ron. Kalau nggak gini Pak, mungkin kalau lama, mungkin Pak Andri bisa menjawab dulu kali ya. Ada beberapa pertanyaan di chat itu, supaya waktunya juga nggak itu. Gimana? Atau gimana Pak? Terserah Pak Farizal. Di-unmute dulu Pak Farizal, di-unmute Pak. Di-unmute Pak. Ya, sambil nunggu Pak Ali kali ya, bisa ya. Mas Aji. Udah Pak Ali sudah maju Pak, udah masuk Pak. Ya, silakan. Halo Pak, masuk Pak. Halo. Silakan Pak Ali. Silakan Pak Ali. Halo. Yuk. Tes. Silakan Mas Ali. Oh iya, maaf, jaringannya sinyalnya itu tiba-tiba hilang. Ya. Itu kalau di BMKG datanya bisa udah hilang itu. Oke, dilanjut Mas Ali. Oke, saya ulang. Halo. Ali. Hilang lagi, sudah. Aduh. Mas Ali. Mas Haji. Iya Pak. Itu tolong nanti dijawab aja dulu pertanyaannya nih. Ada dari. Oke, saya coba sambil nunggu Pak Ali ya. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi Jayanti, Stasiun Meteorologi apa nih? Pertanyaannya adalah untuk Pak Andri. Jadi terkait keamanan jaringan, bagaimana dengan keamanan data
SDM, Pak, karena data SDM sangat rentan diakses, apalagi data-data kepegawaian pada aplikasi SIMAS sangat terperinci. Silakan dijawab. Ya Pak, untuk data SDM kebetulan kemarin juga ada insiden di server kita Pak, di server SDM. Memang dari pihak SDM sudah menerapkan sebuah standar Pak, artinya server kita di pusat juga ada dan teman-teman SDM juga menaruh backupnya di data center kalau nggak di Sentul atau di Serpong saya lupa ya Pak. Jadi mereka sudah ada backupnya. Nah untuk kasus yang kemarin itu mungkin memang hanya di face, artinya merubah tampilan. Tapi kita juga sudah melakukan forensik bahwa server SDM yang kemarin terkena insiden itu sedang dilakukan beberapa uji kerentanan. Nah, bagaimana untuk yang di UPT? Alangkah lebih baik jika Bapak Ibu di UPT mempunyai data backupnya. Nah, seperti di SDM juga mereka mempunyai data manual Bapak Ibu. Jadi datanya masih ada di komputer personal. Dan itu juga sifatnya saling membackup antara server dan di PC. Untuk di UPT juga saya menyarankan data-data yang penting juga alangkah lebih baik Bapak Ibu punya salinannya, baik itu hard copy maupun soft copy. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk saya lanjut Pak, pertanyaan kedua ya Pak, kembali nunggu Pak Ali. Lanjut aja, itu dari Mas Sio tuh, dari Pusdiklat kalau nggak salah ya. Itu ini dari dari Jihan Auliasio. Nah, itu ya. Aduh. Udah ada Pak Ali nih Pak. Dulu Pak Ali tuh. Pak Ali udah bisa, Pak Ali udah bisa. Jaringannya pasar Minggu agak susah. Pasar Minggu di kota padahal Pak ya. Ya. Videonya mungkin dimatiin aja, Mas. Mungkin video Pak Ali bisa dimatiin ya, Pak? Iya, buat Oke, coba kita matikan dulu. Kita tes matikan nih. Ya. Ya kita percepat aja biar waktunya nggak terbuang. Oke, silakan Pak. Ya kita lanjut. Untuk tren serangan cyber terhadap Indonesia di masa COVID, sumber dari BSN juga 70% kasus berasal dari pemerintah, daerah, dan pendidikan. Jadi ini termasuk juga pemerintah di KL dan lembaga. Tapi hampir 70% adalah Pemda dan pendidikan. Karena pendidikan sendiri kan hampir jutaan siswa melakukan pakai Zoom. Kadang-kadang Zoom-nya di crack, kemudian waktu presentasi view-nya diganti video tertentu yang tidak seharusnya dipasang. Kan kemarin ada beberapa kasus yang seperti itu. Makanya sekarang kalau pakai Zoom harus pakai password dan kalau bisa pakai Zoom yang private. Kemudian yang nomor 2 adalah sistem elektronik yang teratas rentan digunakan sebagai infrastruktur kejahatan cyber. Jadi ketika kita membuka akses, entah itu lewat server atau di cloud, biasanya kita membuka lubang, hacker itu bisa masuk. Kemudian seperti virus ransom, yang dulu sudah tidak beredar lagi, sekarang sudah mulai banyak menginfeksi berbagai macam aplikasi-aplikasi, entah itu di laptopnya sendiri atau di server atau bahkan di aplikasi di cloud. Jadi ini perlu ada peningkatan lagi untuk keamanan informasi. Kemudian yang sekarang malware itu juga sudah mengalami peningkatan dengan adanya pandemi ini. Benar-benar cybercrime sangat-sangat menjadi perhatian khusus, terutama untuk BMKG. Itu data BMKG yang sudah puluhan tahun dengan raw data yang sedemikian besar
sampai theta, kalau itu dimasukin hacker, malware yang bisa merubah angka 1 aja, 1 digit di belakangnya, misalnya suhu 27 derajat, kemudian hacker memasukkan virus dengan mesin hanya menambahkan angka 1 di belakangnya. Jadi akhirnya suhu itu bukan 27 derajat Celcius, tapi 270 derajat Celcius. Kalau ini tidak diantisipasi, kedepannya data BMKG itu akan kacau balau. Jadi perlu ada penanganan khusus untuk sistem-sistem yang ada di BMKG. Beberapa kali kita sudah melakukan kerjasama dengan BSN. Kemarin BSN sudah ke BMKG untuk melakukan pelaksanaan indeks kami. Jadi di BMKG kemarin kita sudah dilakukan survei dan audit oleh BSN. Nanti hasilnya akan kita sampaikan. Dan ini juga kita share ke teman-teman UPT supaya apa kekurangan yang ada di pusat bisa diterapkan dan bisa diikuti oleh teman-teman di UPT sehingga keamanan itu bisa terjamin, terutama untuk transaksi sistem informasi. Ini mungkin nggak usah, kita lewatkan saja. Ini hasil yang diperoleh oleh indeks kami di BMKG yang dilaksanakan teman-teman BSN. Hasil akhir kita itu masih di sini. Masih belum maksimal, jadi masih merah kita. Mulai tata kelola 99, pengelolaan resiko 59, kemudian nanti jumlah total nilai kita adalah 526. Di sini ada indeksnya 526, itu termasuk kategori apa sih? Itu ada indeksnya. Nah, ini asal lapangan yang ditemukan oleh teman-teman BSN. Ruangan kita waktu itu masih berantakan, ada kardus dan lain, ini sebenarnya nggak boleh. Kemudian untuk kunci tangga darurat, ini juga diganjel, ini juga tidak boleh. Jadi teman-teman daerah, terutama yang di Bali mempunyai ruang server, tolong untuk kardus-kardus yang ada di ruang server, kemudian pintu-pintu yang ada kalau yang di tingkat itu kan biasanya ada pintu darurat, tolong itu tidak boleh diganjilkan seperti itu. Halo, Mas Andri, Mas Ali. Ya, putus lagi saudara-saudara. Mas Haji, Mas Haji. Ya Pak. Ya. Siap. Jawab aja dulu pertanyaannya ya. Yang siap. Oh ini. Putus. Nah, lanjut ya Mas Ali. Pak Ali. Ini saya share aja dari saya, share-nya, supaya di Pak Ali nggak berat kali ya. Mungkin dari kami cukup. Sudah Pak? Cukup Pak, diskusi aja, takutnya nanti bolak-balik. Ini saya yang share Pak, biar di Bapak nggak berat Pak. Ya, nanti Pak Ali ngebahas aja. Ya. Oke Pak, sudah sampai mana tadi ya? Ini Pak. Nah, tuh. Nah,
Oke. Karena waktu sebetulnya sebagian besar sudah kita sampaikan, Pak. Oh, yang tadi Jadi masih ini Adi ada ya. cuma data-data dukung, data dukung yang lampiran-lampiran. Jadi untuk sementara dari presentasi kami dari pusat jaringan cukup sekian. Kalau ada pertanyaan dari sini, monggo kita serahkan ke moderator lagi. Mohon maaf, internetnya ngadat-ngadat. Oke, makasih Mas Ali. Oke. Kita langsung aja kali dari teman-teman dari stasiun. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, kami persilakan melalui chatting. Nah, namun demikian ini udah ada banyak pertanyaan. Tolong Mas Andri, tolong dijawab. Yang dari Pak Jihan Aulia, CEO, ini dari Pusdiklatnya. Izin bertanya untuk Pak Andri. Terima kasih atas paparannya, Bapak, yang menarik. Yang saya ingin tanyakan, setelah kita menerapkan prosedur keamanan informasi, namun server tetap lolos dihack orang yang tidak bertanggung jawab, bagaimana langkah-langkah recovery-nya? Bagaimana jika server sudah di-restore dari backup namun tetap dihack? Mohon arahan dan masukan dari Bapak. Terima kasih. Oh, siap, Pak. Terima kasih. Kebetulan mungkin ini Mas Yo sebagai admin Pusdiklat, beberapa servernya juga memang banyak terkena insiden. Jadi memang pertama sebelum kita melakukan produksi server ke publish, itu kita harus melakukan namanya penetration testing, pentest. Terus juga harus di hardening. Artinya apa? Kita harus mencoba semua kerentanan yang ada di server tersebut. Berikutnya, teman-teman pengelola admin juga harus menerapkan user acceptance test. Artinya apa? Semua harus dites. Jadi mungkin nanti ke depannya coba kita kolaborasi. Semua server harus kita lakukan penetration testing, dan Pak Kapus Jaringan sebagai pengelola jaringan di BMKG juga mengarahkan bahwa server-server yang nanti akan masuk produksi dan akan dipublish harus semua lolos pentest, harus di hardening. Kita sedang melakukan prosedurnya seperti apa, dan ketika sudah publish itu mudah-mudahan semua port yang rentan itu bisa tertutupi. Nah, untuk recovery-nya seperti apa? Jadi kita harus membuat jadwal backup dan recovery. Form di ISO 27001 itu ada, bisa kita pakai sebagai rujukan. Jadi backup itu harus terjadwal. Apakah otomatis ataukah manual? Lalu kita juga mencoba restore. Artinya ketika kita sudah backup, nanti kita jadwalkan proses restore. Jadi semua data yang ada di dalam sebuah sistem tersebut bisa kita amankan. Dan restore-nya kalau bisa filenya jangan di tempat yang sama, seperti itu. Itu Pak, untuk CEO Pak. Iya, gimana Mas Yo? Udah cukup ya Mas Yo ya? Selanjutnya aja kali Mas Andri. Iya Pak, ini untuk dari Bu Endang dari Bogor. Nanti mungkin kalau saya kurang, Pak Ali bisa menambahkan. Untuk security data. Ya, mantep pokoknya Mas Andri. Udah Mas Andri, langsung aja. Nanti dibantu sama Mas Ali kalau memang ini. Iya. Untuk security data, karena memang benar Ibu, BMKG datanya bukan sangat banyak Bu. Sangat banyak sekali. Jadi BMKG punya data dari tahun 1900, data pengamatan yang nanti akan di-online-kan oleh teman-teman database. Itu memang kita terus terang harus mempunyai Mas Andri. Mempunyai infrastruktur yang bagus, mulai dari infrastruktur servernya harus update, terus infrastruktur jaringannya harus terjamin, bagaimana reliabilitas servernya harus online, karena memang BMKG itu harus dituntut 24/7. Nah, dari 24/7 ini, andai kata server BMKG
tidak bisa diakses beberapa menit atau detik aja, itu masyarakat ketika ada bencana pasti udah banyak yang komplain seperti itu, Bu. Jadi untuk security data dari BMKG sudah menerapkan salah satunya ini ISO 27001 tentang keamanan informasi, juga nanti dari jaringan akan menerapkan IT service management untuk manajerialnya. Nah, nanti juga kita terapkan disaster recovery untuk DRC-nya, untuk DRP-nya. Kita nanti coba mengusulkan ke Pak Kapus untuk pengujian BCP, Business Continuity Plan. Artinya apa? Ketika Jakarta down, itu bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman daerah? Bagaimana kita alihkan untuk TWS misalnya ke Bali. Kalau untuk informasi meteorologi seperti apa sampai saat ini belum bisa kita apakah itu harus kita backup di mana seperti itu. Untuk informasi klimatologi juga seperti apa. Untuk informasi ke sekretariatan juga seperti apa. Seperti kemarin yang server SDM kena hack, apakah kita larikan ke DRC di Serpong atau di Sentul, itu Pak, itu Bu. Jadi sedang kita lakukan peningkatan tata kelola di TIK BMKG. Oke, Mas Andri, perlu kami sampaikan bagi peserta UGD, kalau bertanya itu ditujukan ke pembicaranya ke siapa, ya. Nah, ini kalau yang dari stasiun meteorologi Tanjung Harapan, saya nggak tahu nih, dia bertanya ke siapa nih? Atau Mas Andri bisa nih, atau Mas Ali? Ali bisa, Bu. Ya, Mas Ali, kami persilakan Mas Ali. Dan dari Tanjung Harapan, saya pernah mencoba scanning port jaringan menggunakan apa ini, NMIP pada beberapa subdomain BMKG memiliki open portnya. Bisa kali ya, Mas Ali? Mas Ali? Halo, bisa Pak, bisa dilakukan Pak. Ya, silakan dijawab dulu Pak. Ini dari Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan. Halo? Ya udah Mas Andri aja, Mas Andri. Oke Pak, siap. Mungkin Pak Ali lagi kendala. Iya. Ini saya memang untuk scanning port bisa menggunakan aplikasi Nmap dan beberapa subdomain memiliki open port. Jadi kalau dilakukan scanning menggunakan Nmap, memang server-server kan melakukan koneksi, melakukan port. Port tersebut adalah port yang terdaftar dan sudah dibuka oleh firewall. Artinya apa? Dari teman-teman admin atau pengelola sendiri sudah melakukan pengamanan terhadap open port itu sendiri. Nah, apakah BMKG sendiri memiliki backup database waktu server utama diserang dan down? Kalau untuk server BMKG, kita memiliki server di BMKG pusat dan di gedung cyber. Jadi ketika yang diserang itu adalah hanya server tampilan depannya aja, sementara database-nya itu terlindungi dengan berbagai lapis keamanan. Kita antara server utama BMKG dan server database-nya itu terpisah. Jadi untuk server BMKG sendiri kita sudah bisa menjamin bahwa untuk serangan tidak atau sedikit bisa mempengaruhi server utama BMKG. Bagaimana server-server yang dikelola oleh teman-teman kedeputian? Nah, ini yang mau akan kita kolaborasikan. Kita sedang melakukan pembuatan juknis dan standar operasional prosedur yang baik. Bagaimana cara pengembangan sebuah sistem TIK yang aman seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara sumber daya tadi yang Mas Yo bilang bahwa memang pengelolaan ada di teman-teman kedeputian, teman-teman balai, teman-teman satker. Tapi kita juga harus bisa mempunyai sebuah petunjuk yang aman seperti apa pengembangannya. Nanti pusat jaringan bisa melakukan memberikan regulasi yang jelas, Pak. Iya. Jadi harus ada mandiri juga di sana ya. Iya, Pak.
Terus ini selanjutnya Ini nih. dari Pak Hadi di Iya, Bogor. ini nggak tahu nih. Dia bertanya atau masukan nih? Iya, Pak. Harusnya semua website di BMKG wajib menggunakan protokol HTTPS. Iya, Pak. Nanti kita ke depannya akan menerapkan aturan semua web server di BMKG harus diaktifkan protokol HTTPS-nya. Nanti kita akan bekerja sama dengan BSSN terkait sertifikat elektronik untuk BMKG. Jadi nanti semua server akan terkoneksi dengan protokol tersebut, Pak. Oke. Jadi jelas ya, Pak Hadi ya. Selanjutnya Ini dari Pak Eko. Mas Eko. Ya. Eko Taufik di staf keuangan nih, staf keuangan komputernya tidak mau dipasang antivirus karena aplikasi keuangan selalu error. Memang, Pak, kalau antivirus itu adalah virus. Karena aplikasi yang dibangun itu ada beberapa konfigurasi yang dianggap antivirus itu adalah virus. Jadi pasti nanti ada crash-nya, Pak. Nah, jadi kadang-kadang aplikasi itu dianggap virus juga gitu ya? Betul, Pak. Jadi solusinya keamanan laptopnya itu harus benar-benar atau komputernya itu harus benar-benar terjaga. Misalnya kita menerapkan keamanannya di sisi di atas, di router atau di switch kita filter. Jadi tadi harusnya di presentasinya Pak Ali ada namanya port security. Jadi kalau bagi teman-teman yang di daerah ada mikrotiknya, itu ada namanya firewall untuk scanning port security. Itu, Pak. Jadi jaganya jangan di laptop atau di PC-nya, tapi kita di jaringannya, Pak. Terus juga flash disk atau apapun harus dijaga ya. Harus dijaga itu, Pak. Betul. Nah, jadi kalau bisa yang baru atau nggak ada virusnya gitu. Oke, selanjutnya dari Ibu Herawati. Ibu Herawati, ya. Di Hasanuddin. Settingan firewall apa aja jika mikrotik didudukkan sebagai VPN server. Nah, ini udah ke teknis, Pak. Ini. Ya, silakan. Jadi mikrotik yang sebenarnya mikrotik banyak gunaannya. Bisa sebagai VPN server, bisa sebagai routing, bisa sebagai switching, bisa sebagai bandwidth management, bisa sebagai firewall. Sebenarnya kalau teman-teman sudah ada mikrotik itu lengkap. Dengan budget yang kecil, kita sudah bisa melakukan semua pengamanan di router tersebut. Nah, settingan firewall pertama kita harus menutup DDoS attack. DDoS attack itu banyak serangan melalui ping gitu. Kita harus tutup blok DDoS attack. Berikutnya kita tutup port SMB. SMB itu 445. Itu biasanya masuk nanti untuk si ransomware. Nah, untuk port-port lain yang tidak digunakan sebaiknya kita tutup saja dan kita buka port-port yang kita gunakan umumnya, misalnya FTP, SSH, ataupun misalnya pertukaran data menggunakan port apa, itu saja yang kita buka. Selebihnya kita tutup. Seperti itu, Pak. Nanti kalau jika ada pertemuan selanjutnya, kita bisa membahas khusus untuk setting firewall di UPT, Pak. Oke, Mas Andri. Kayaknya Mas Andri aja yang ngejawab kali ya, karena Pak Ali kayaknya ini bermasalah dia ini. Iya, Pak. Udah. Kan sama aja ya, sama-sama dari Pusjarkom gitu ya. Iya, Pak. Ini dari Pak Abu Akmal. Pak Abu Akmal tuh. Ini bagaimana cara pengamanan PC atau harddisk penyimpanan data dari malware selain menggunakan antivirus. PC kami beberapa aplikasi menggunakan crack Microsoft ArcGIS. Nah, ini Pak, salah satu kelemahan kita terutama di Indonesia adalah penggunaan aplikasi yang crack-crackan. Jadi memang saya pernah beberapa kali training di BSSN. Jadi teman-teman hacker atau attacker itu sengaja menyisipkan script-script atau aplikasi yang nempel di aplikasi crack-crackan seperti ini. Jadi dia dengan modal kecil, dia buat coding, masukin ke aplikasi crack-crackan itu, nanti dia bisa menguasai
Yang tadi saya di presentasi kami ada zombie, itu salah satunya seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya memang kalau kita beli softwarenya itu ArcGIS itu agak mahal, bukan agak mahal, memang mahal ya Pak. Jadi aslinya ya. Aslinya memang Yang mahal. ori. Nah, jadi nanti mungkin ke depan bagaimana BMKG coba melakukan kolaborasi, kita beli softwarenya satu untuk BMKG seperti waktu di Pusjarkom pengadaan Office untuk ribuan user. Nah, seperti itu. Jadi kita beli satu saja. Nanti patch-nya itu bisa kita pakai untuk ke semua teman-teman di pusat maupun daerah, Pak. Terus kapasitasnya untuk berapa itu tuh? Nah, itu tergantung itu, Pak. Tergantung pembelian. Oh, jadi semakin banyak semakin mahal dong ya? Kayaknya pastinya. Kalau corporate bisa dinegosiasikan. Bisa dinego ya? Iya. Oh, iya. Gimana Pak Abu? Ini jelas dari ya? Stamet Wamena nih, jauh. Ya, nih Wamena nih langsung ya. Bagaimana cara mengetahui bahwa PC kita sudah dihack atau dieksploit? Kemudian dengan langkah pencegahannya seperti apa, Pak? Terima kasih. Nah, cara kita tahunya itu simpel, Pak. Pertama, kerja sebuah PC atau laptop itu semakin lemot, semakin lambat. Kita klik sesuatu, misalnya Office, nanti bukanya setelah kita bikin copy, baru kebuka gitu, Pak. Jadi itu lama, pertama. Yang kedua, banyak pop-up yang muncul ketika kita buka sebuah browser, kita buka klik, misalnya detik.com, pop-up muncul yang gak jelas, seperti itu. Banyak gitu ya? Iya, Pak. Langkah pencegahannya seperti apa? Pertama, kalau yang PC personal itu, jika sistem operasinya nggak bajakan, segera update. Update patch, update si sistem operasinya untuk yang terbaru. Nah, bagaimana yang tidak bajakan? Nah, banyak juga. Jadi kami sih tidak menyarankan seperti itu, karena juga dari ada Deputi Inskal mewajibkan bahwa semua pengadaan PC atau laptop itu sudah menggunakan sistem operasi yang resmi juga. Pak Deputi waktu itu, iya Pak, harus Office-nya harus lupa ya Pak. Itu ada itunya Pak, surat edarannya harus berapa speknya. Jadi Mas Sandri, jadi walaupun dia softwarenya yang asli maupun yang bajakan, kasnya untuk hacker itu sama aja gitu ya? Untuk Pak. Andai kata ya? Kita yang asli juga tidak diupdate juga sangat rentan Pak. Karena rentan itu yang ya? Serangan tadi saya sharing, banyak PC zombie itu rata-rata PC-nya PC yang orisinal, tapi mereka tidak pasang. Juga ya? Iya Pak, tidak pasang, tidak diupdate, terus antivirusnya tidak ada, terus pemakaian download yang random gitu Pak. Biasanya kayak gitu Pak. Oke, kita lanjutkan lagi Mas Andri. Ini yang dari Balai berapa nih? Balai 4 ya? Makassar nih. Setuju Pak, daripada sewa tester dari luar, lebih baik dari internal BMKG sendiri. Oh ini memang nggak bertanya, ini cuma ini doang. Selanjutnya dari Ari. Oh ini Pak, saya ada yang private Pak, nanya langsung nih. Oh ya, siapa tuh? Oh ya, oke langsung. Jika terkena virus atau hacker pada PC operasional, tindakan pertama dan selanjutnya apa? Pertama, langsung kita backup data-data penting. Semua data kita pindahkan semua. Biasanya sih dari kita menyarankan untuk sistem operasi misalnya di C, untuk data-data di D seperti itu. Jadi terpisah. Andai kata kena, data-data D-nya itu kita ambil, sedangkan untuk sistem operasinya langsung kita format ulang aja Pak. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Ini yang tadi ini Mas Andri yang dari Bu Endang. Ini kan dibalas lagi sama dia. Siap Pak, semoga security data BMKG akan segera terrealisasi sehingga data-data yang kita miliki menjadi aman, ya kan? Terus yang selanjutnya Mas Jihan juga tadi udah dibalas juga nih. Izin bertanya Pak, ini nanya lagi nih Mas Jihan nih.
yang dari Pusdiklat. Oh iya. Jika server udah kena hack, terus IP-nya kita blok. Iya bisa, karena di jejak firewall kita itu ada trace datanya, trace-nya meskipun dia secara pintar mengelabui kita, tapi sistem di kita bisa mengetahui bahwa IP blok tersebut yang melakukan serangan. Nah, saran kita buat nanti teman-teman Pusdiklat, Pusditbang atau siapapun UPT yang mau mengembangkan sistem operasi website, aplikasi apapun, kita coba tadi Pak, harus kita lolos dulu uji penetration testing, uji hardening, kekuatan server, semua di ping ataupun apapun. Nah, yang terakhir kita user acceptance test. Apakah semua menu yang di situ berjalan dengan normal? Apakah ada bug atau enggak? Karena ketika kita salah konfigurasi, salah scripting, itu sebuah kerentanan yang bisa dieksploitasi oleh attacker. Ya, gimana Mas Jihan? Jelas ya? Nah, kita lanjut lagi dari Mas Aulia Arif. Nah, Jim bertanya Pak kepada Pak Andre. Nah, terkait server CMSS, bila server CMS pusat down, di patch CMS kan ada server CMS yang di balai. Tapi kenapa yang selalu tidak bisa diakses melalui jaringan VPN BMKG? Oh iya. Maksudnya apa itu? Mungkin maksudnya ketika server CMSS di pusat down, nah di balai kan ada juga Pak. Tapi karena tapi tidak bisa diakses ketika menunjukkan jaringan VPN BMKG. Karena kebetulan network BMKG pusat itu di handle istilahnya satu jaringan dengan VPN BMKG. Tapi kalau di CMSS server di CMSS Balai itu sudah beda jaringan, jadi tidak bisa diakses. Jadi mungkin ini hanya konfigurasi aja Pak. Jadi ketika nanti kita terapkan kita CMSS pusat down, namanya routing itu jalurnya nanti kita arahkan ke CMSS Balai sehingga CMSS Balai bisa diakses seperti itu Pak. Bisa di link ke situ ya, bisa ya, Pak. Jadi bisa diakses nanti ya. Jelas ya Pak Aulia? Jelas. Nah, langsung ini dari Stamet Beranti nih Pak. Yang mana nih? Oh ya. Oh ini private juga Pak. Oh, nanyanya ada private juga nih. Nanyanya jangan private ya, biar teman-teman pada itu. Kalau bisa di sini aja, langsung di chatting aja, ya. Oke. Ini dari stasiun mana nih? Dari Beranti. Bagaimana kalau menerapkan antivirus klien server dan UPT sebagai klien terutama PC yang untuk pengiriman data ke pusat? Iya Pak, ini sudah pernah kita terapkan antivirus klien server. Suaranya Mas Andri tadi bagus. Jadi udah kita terapkan ini antivirus klien server. Ini usul dari Stamet Beranti. Jadi maksudnya di sini kita beli antivirus 1 dan bisa kita pakai patch-nya itu ke semua UPT. Nah ini nanti mau kita kolaborasi kembali. Apakah BMKG mau menerapkan yang seperti itu? Mengingat kerentanan jaringan di BMKG sudah tingkat yang mulai mengkhawatirkan gitu Pak. Jadi saya pikir itu ide bagus itu, ide bagus, ya kan? Betul Pak. Kita sudah menerapkan Pak, cuman 1 tahun atau 2 tahun saja waktu itu. Masa berlakunya? Iya. Habis itu beli lagi. Panjang. Oke. Tapi selama ada anggarannya ya nggak apa-apa, ya kan? Daripada data-data kita di daerah di stasiun pada hilang ya perlu diantisipasi ya Mas. Iya Pak, nanti tolong aja disampaikan sama bosnya. Iya, semua usul dan saran kita. Karena Pak Kapus juga sepertinya ikut juga nih Pak, ikut. Oke, iya. Nah ini selanjutnya dari stasiun meteorologi dari Tanjung Pak Amin Harapan. nih, Pak. Dari siapa? Pak Amin nih Pak. Amin. Oh Pak Amin, ya Pak Amin ada nih ya. Silakan. Apakah PC yang menggunakan OS Linux aman untuk jadikan tempat penyimpanan data? Selama OS Linux-nya pertama update, terus juga dia terjaga dari semua, karena ada anggapan Linux itu lebih aman dari Windows, belum tentu juga gitu. Jadi Linux juga, Linux juga kalau misalnya kita maintain dengan baik,
itu juga banyak serangan karena server-server di BMKG kan juga banyak yang pakai Linux tapi tetap aja kena serangan seperti itu. Jadi untuk tempat penyimpanan data harap dipastikan semua infrastruktur yang berhubungan dengan tempat penyimpanan data atau server tersebut harus benar-benar terjaga, seperti ada firewall-nya, harus tadi jangan buka sesuatu website yang tidak baik seperti itu, Pak. Oke, jadi walaupun gitu juga sama aja ya kan? Coba. Bisa kena juga. Jadi intinya sebenarnya adalah menjaga security-nya ya terkait masalah jaringan data kita ya harus terlindungi. Nah, selanjutnya dari Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan tuh. Izin saran Pak Andre, penggunaan weak password dan encrypt harus dilakukan pada database SIMAS lebih secure karena akan memicu kejadian SQL injection pada form login terutama data SIMAS karena setiap pegawai memakai username dan password menggunakan NIP dan hacker dapat mencari informasi dari nama dan membuat list password yang bisa digunakan untuk session hijacking. Nah, ya Pak, ini kayaknya Taruna STMKG kali Pak nih pernah belajar keamanan informasi Pak. Ya. Lanjut. Ya, memang di BMKG nanti akan diterapkan namanya single sign-on. Artinya apa? Semua aplikasi nanti connect ke satu server. Jadi sekarang kan kalau untuk password server ini beda, server itu beda, server ini beda gitu. Nah, jadi untuk yang strong password itu sudah diterapkan di sistem pusat jaringan sendiri, di webmail gitu. Jadi passwordnya harus huruf besar, huruf kecil, ada karakter. Terus juga sudah mulai kita terapkan di LPSE, di SPSE ada huruf besar, huruf kecil. Nantinya semua password akan kita kondisikan, kita kolaborasikan di single sign-on tersebut sehingga semua password itu udah otomatis menerapkan strong password. Jadi minimal 8 password, 8 karakter seperti itu. Nah, karena memang tadi yang bilang dari Stamet Tanjung Harapan ini untuk session hijacking itu teman-teman hacker tuh gampang. Pertama mereka mencari NIP, terus cari nama anak, nama tanggal lahir, seperti itu Pak. Bisa masuk ya. Betul Pak, karena makanya nanti kita bikin SOP bahwa penggunaan password di BMKG itu tidak boleh misalnya nama orang tua, nama anak, nama ibu, tempat tanggal lahir, seperti itu Pak. Pokoknya nanti segala tata kelolanya kita mengacu ke ISO Pak, karena ISO dijelaskan password itu harus minimal 8 karakter. Harus menggunakan huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter seperti itu Pak. Apalagi itu NIP. Kan kadang-kadang pakai yang itu betul, Pak, pakai karena, NIP juga. Kan orang bisa dapat dari absensi apa gitu kan ada NIP-nya itu kan. Betul Pak. Iya. Ya. Saya kira cukup ya dari Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan. Sekarang yang terakhir ini dari Nanda Rinaldi. Nah, izin bertanya. Saya Nanda Rinaldi dari Stasiun Nabire nih. Nabire Pak, iya. Kepada Pak Andri. Izin Pak, dulu pernah ada virus WannaCry. WannaCry Pak. Ya. WannaCry apabila ada yang kena di server BMKG. Nah, bagaimana penanggulangannya? Lalu misalnya di UPT daerah ada yang kena virus tersebut, apakah mempengaruhi progres virus tersebut yang dapat mengakses ke server BMKG? Tolong dijawab, silakan Pak. Ya, waktu tahun 2000, saya lupa ya Pak, 2000 pertengahan itu 2012 apa 14 itu server WannaCry lagi naik daun dan ada memang Pak server di BMKG yang kena. Salah satunya karena port yang tadi sharing printer lewat SMB. Nah, jadi virus WannaCry itu mengunci file kita. Apabila kita mau buka, kita harus nebus istilahnya. Harus transfer uang ke hackernya biar bisa mengakses data tersebut. Nah, solusinya kebetulan server yang kena WannaCry itu ada backupnya, sehingga itu kita abaikan Pak. Jadi kita abaikan, harddisk utamanya kita copot, kita pasang harddisk backup, itu jalan kembali. Memang ada Pak server yang kena serangan virus WannaCry.
Nah, apakah memcover virus tersebut? Nah, kalau virus WannaCry kan itu hanya apabila hard disknya sudah kita ganti, ya sudah virusnya di situ. Kita format ulang itu hilang, Pak. Jadi kayak ini aja ya, kayak realnya gitu ya, penculikan. Jadi diculik, udah itu minta tebusan gitu. Betul, ya. Pak. Ada, Pak. Ada itu di BMKG. Oke, ini ada yang selanjutnya lagi nih, Mas Andri nih. Apa lagi? Udah ya? Oh, udah Pak. Ini ya benar tadi yang tadi berarti udah ini ya. Iya, hanya Pak. Saya kira waktunya udah cukup kali ya, Mas Andri ya. Siap, Pak. Udah cukup ya. Terima kasih Mas Andri, Mas Ali. Saya kira karena waktunya udah habis. Siapa tahu nanti ada yang mau ditanyakan lagi, tolong ditanyakan langsung ke Mas Andri atau melalui LMS, Pusdiklat, atau langsung ke Pak Ali atau ke Pak Andri ya. Nah, mohon maaf Pak, tadi, aduh emang susah mintir Pak. Ya nggak apa-apa Mas Ali, nggak apa-apa. Tapi jawabannya Mas Andri udah mantep Pak. Mantep itu ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita beri aplaus dulu dong Mas Andri dan Mas Ali, Mas Ad. Makasih atas paparannya dan terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya saya akan terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini perlu ada pengumuman. Nah, terkait masalah absensi, nah ini tolong diisi link ini, yaitu seperti yang tertera di slide ini. Nah, ini. Ya kan? Ini ada absensi dan kuesioner. Tolong mohon diisi ya Pak ya. Bagi peserta OGD yang hadir pada hari ini, mohon diisi kuesionernya. Karena kuesioner ini sangat penting bagi Pusdiklat. Bila nanti ada masukan-masukan, nanti akan perbaikan untuk OGD selanjutnya gitu ya. Minta tolong ya Pak ya. Nah, ini terus pengumpulan resume. Ini ada alamatnya, tolong dikumpulkan di Pusdiklat BMKG Go ID terakhir tanggal 24 September 2020, ya kan? Nah, terus persyaratan memperoleh sertifikat di OGD yang ke-109, yaitu harus membuat dan mengirimkan resume OGD ke LMS BMKG dan mengisi daftar hadir seperti yang tertera linknya di atas dan kuesioner yang tergabung melalui link di atas, tolong diisi ya. Terus alamat LMS yaitu http://pusdiklat.bmkg Go ID dengan login sama dengan SKP, ya kan? Nah kan udah pada ngisi SKP kan? Nah sama, passwordnya sama ya. Jadi kalau mau login sesuai dengan aplikasi di SKP. Terus personal in-charge-nya atau PIC OGD itu Pak Rifki Priyansa Yasin Sarjana Terapan. Dan ini adalah email Pusdiklat BMKG Go ID. Dari semua diskusi kita pada hari ini, maka saya dapat simpulkan bahwa sistem jaringan teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi kebutuhan yang primer. Oleh karena itu, perlu adanya keamanan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang baik dan tetap terjaga. Terkait masalah pengelolaannya, sehingga jaringan dan data informasi BMKG yang sangat penting akan selalu tetap terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi intinya dari diskusi kita pada hari ini, selanjutnya sebelum saya tutup, saya ingin berfoto dulu Pak ya. Jadi kita foto dulu sebagai bukti bahwa Bapak hadir di acara UGD pada hari ini. Jadi mohon ditahan ya Pak ya. Saya foto 1, 2, 3. Ini untuk yang selanjutnya 2. Ini sebagai absen juga nih, jadi sebagai bukti Pak ya.
Oke. Jadi mohon diisi absensinya dan kuesionernya Pak ya. Dan nanti terkait masalah resume terakhir tanggal 24 September hari Kamis minggu depan untuk mendapatkan sertifikat. Jadi syaratnya itu Pak ya. Jadi saya akan tutup acara OGD kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pembicara kita dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi BMKG, agar supaya data-data kita dapat terjaga dengan aman, tidak kena hacker gitu ya. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Farjal, live ya. Ya, silakan. Sip. Makasih ya Pak ya, partisipasinya Pak ya. Sama-sama Ketemu lagi di OGD berikutnya ya. Bapak Ibu, presensi tolong diisi ya. Pak Fariza. Makasih Pak, makasih. Download di mana? Semoga materinya nanti sama panitia nanti. depan nanti BMKG Jaya di Pak. LMS ya. Oke. Di LMS nanti, di download di LMS. Nanti panitia nanti akan masukin ya. Terima kasih. Materi ada di LMS semuanya Bapak Ibu. Materi. Izin live. Jangan lupa diisi kuesioner dan absennya ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Absennya ada di chat yang ada di layar Bapak Ibu. Ya, ikut. Masih. Materi ada di LMS Pusdiklat, di Pusdiklat. Udah selesai. Cuma nambah mau si absen dulu sebentar. .go.id. Ini saya tampilin lagi, ini ya. Jadi kita tolong di absensi di link ini. Kuesioner. Terus pengumpulan kuesionernya di sini. Pusdiklat BMKG Go.id. Terakhir tanggal 24 ya. Kuesioner. Di foto aja Pak, di foto aja. GD 1. Izin live Pak dari stasiun Metro Link Godang. Ya, silakan. Selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan lagi, tolong hubungi PIC-nya ke Mas Rifki Priyansa Yasin sebagai PIC. Ini alamat LMS Pusdiklat. Nanti bahan materinya bisa di download di LMS BMKG Go.id ya. Saya kira cukup sekian ya. Saya lihat dulu ya. Cat aja Pak. Baru dimasak. Iya, hanya gara-gara ngomong sama Ade, ada belajar tadi. Aduh. Mau pakai yang itu tadi. Silakan Bapak Ibu diisi presensinya. Berikut kuesioner di bit.ly /kuesioner OGD 109. Materinya nanti sudah ada di pusdiklat.bmkg.id. Bisa diakses di OGD 109.
Izin keluar, Pak. Absensinya udah. Mas Muhaimin. Iya, Pak. Absensinya dulu ya. Oke, Pak. Sudah saya isi, Pak. Sudah ada dikirim, siap. Pak. Terima kasih, Mak. Mohon dicek, Pak, ya. Kalau bisa dicek. Siap. Oke, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.